Oke, halo teman-teman. Halo Pak. Iya. Halo Pak. Iya, gimana Halo, Pak. kabarnya semuanya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Baru 12, yuk yang belum yuk di ini yuk. Ini mumpung materi terakhir ya. Oh, materi praktek terakhir. Ya besok masih praktek sih. Cuma udah nggak pegang-pegang elektronik untuk minggu besok. Diajakin ya temannya yang satu kelompok belum hadir. Nanti mungkin kita juga diskusi kelompok terkait dengan proyek karena sudah di depan mata pembuatan proyeknya. Jadi yang belum hadir, yuk segera dikasih tahu. Tadi tak cek Mas Gofri kayaknya masih di jalan pakai helm apa masih di jalan apa udah sampai tujuan? Iya Pak, ini lagi mencari jaringan Pak, soalnya jaringan hilang timbul Pak. Oh gitu. Ya. Maaf ya Pak, kalau sering keluar Zoom Pak, jaringan lagi nggak enak Pak. Oh nggih, ya nggak apa-apa, santai aja. Terima kasih Pak. Ya emang ya karena kegiatannya online ya permasalahan utama itu pasti jelas sinyal kuota dan sebagainya. Oke, udah 15, sudah hampir separuh lebih. Mungkin kita mulai aja ya, waktunya udah mau jam 7, udah 30 menit tadi kepotong nunggu. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Semoga nggak bosan ya. Ketemu lagi di minggu ke-11. Minggu 11 itu berarti tinggal 1 minggu lagi untuk materi. Kemudian setelah itu nanti kalian mulai mengerjakan proyek akhirnya dan nanti kita ya makanya kalau bisa jangan bosan lagi karena 2 minggu lagi kita akan ketemu tiap 2 kali seminggu. Jadi jangan bosan. Oke, biasa untuk hari ini kita akan diskusi apa yang sudah kalian dapatkan selama 1 minggu ini. Mungkin kita masih sama seperti kemarin proyeknya masih berhubungan dengan perangkat keras, kemudian microcontroller, WMOS, kemudian Blink dan sebagainya. Cuma mungkin di sini nanti akan lebih ditambah ke user interface. Pembuatan user interface menggunakan app Inventor. Nah, ini adalah software untuk buat apps buat Android, aplikasi Android yang sangat simple, mudah dan kita cukup buatnya di online, di browser. Jadi lebih mudah untuk pengoperasiannya. Oke. Oke, baik. Minggu ini kita belajar mengenai teori dan praktek aplikasi Android App Builder, kemudian teori praktikum cara kerja API, penggunaan API OIT, dan membuat aplikasi counter sederhana dan kendali LED. Kemudian di hari Kamis kemarin kalian hari Rabu ya, hari Kamis ya, membuat aplikasi controlling monitoring dengan API Blink IoT. Ice breaking mungkin besok lagi aja ya, karena ini udah 30 menit kepotong. Oke, jadi untuk hari Selasa kalian harus sudah membuat akun di MIT App Inventor.
Cuma ini mudah sekali, ini kita bisa langsung tautkan dengan akun Google. Udah ada yang belum atau ada yang belum bikin akun di sini, bikin project untuk tugas pertama? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, mungkin sedikit cerita ya. Dulu ketika saya mulai iseng-iseng buat Android IoT, dulu masih pakai Note MCU karena yang ada di pasaran kebanyakan itu. Saya pertama itu pakai ini tapi masih koneksinya pakai Bluetooth. Udah dari tahun 2017 kalau nggak salah mulai buka ini aplikasi App Inventor. Dulunya pertama Blink karena Blink keterbatasan apa namanya, keterbatasan dulu Blink itu harus ada powernya juga, widgetnya itu terbatas. Kemudian saya ganti platform dengan App Inventor ini. Cukup lama saya pakai App Inventor untuk iseng-iseng buat tombol untuk dulu buat di kosan biar misalnya, eee, apa, Magicom saya pasang di stop kontak dulu masih ada, kayaknya udah kebuang. Jadi tak masukin perangkat IoT-nya di stop kontak, kemudian untuk menghidupkan mematikan, dan saya pasang lampu tidur biar bisa dikontrol pakai aplikasi. Sekarang, saya pakainya Android Studio untuk buat aplikasi di Android. Sebenarnya ya sama, cuma kalau di App Inventor ini lebih simple, juga coding-nya lebih easy to use karena, sudah ada semua di situ. Juga coding-nya mengasihkan karena menggunakan puzzle-puzzle, tinggal disusun aja. Itu pembuatan di App Inventor. Praktikum 1 membuat akun di MIT App Inventor. Next, membuat loading screen di aplikasi MIT App Inventor. Kemudian yang kedua membuat flashlight di smartphone. Kemudian untuk hari selanjutnya membuat teori praktikum cara kerja API, penggunaan API IoT, membuat aplikasi counter sederhana kendali LED praktikum 1 mengendalikan lampu LED menggunakan API Blink. Kemudian yang kedua yaitu membuat counter sederhana dengan MIT Inventor. Ini kita sudah memanfaatkan sistem API di Blink. Jadi kita hanya mengakses. Jadi ini prinsipnya kita manggil alamat website Blink-nya. Kemudian ketika sudah dipanggil, kemudian nanti get elemen. Mengambil elemen yang ada di website itu, kemudian dimasukkan ke dalam variabel yang ada di aplikasi. Oke, yang ketiga adalah membuat aplikasi kendali LED dengan MIT Inventor. Kemudian praktikum membuat aplikasi monitoring suhu, kelembapan, dan kebakaran. Oke. Terkait dengan tugasnya mungkin kita saling sharing ya. Ada permasalahan atau enggak? Mulai dari saya, boleh? Boleh, silakan. Kan waktu itu apa ya, yang project akhir, Wemos itu kan keluarannya 3,3 ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita pakai relay, kan saya punya 2 relay, yang satu relay dari Indobot, satunya relay punya sendiri, tapi low level trigger. Cuman pas saya nyoba pakai Blink, ini filenya kok nggak bunyi ya. Tapi kalau saya cabut dari headernya bisa. Kenapa ya? Gimana cabut dari header gimana? Itu Oh, yang konektornya. Konektornya baru cabut baru bisa ya? bunyi. Tapi kalau dipencet on off itu dia nggak bunyi. Cuman LED-nya yang warna hijaunya.
Oke, ini juga kemarin saya mengalami permasalahan terkait dengan relay. Bentar, saya ada aplikasi simulasi elektronik. Jadi relay itu jadi relay yang ada di modul itu kan active flow. Active flow itu memerlukan logika 0 untuk relaynya itu nyala. Jadi diberikan ground dimasukkan ke data relay. Bentar, saya ambilkan relay saya. Jadi ini juga saya mengalami hal tersebut. Jadi sebenarnya di output Wemos itu ketika kita beri logika 0 itu bisa nanti relay akan nyala. Nah, tapi ketika kita beri logika 1, ketika kita diberi logika 1 itu logika 1 yang dikeluarkan dari Wemos itu 3,3. Sehingga relay itu masih menganggapnya itu adalah logika 0, belum logika 1. Jadi relay yang harusnya itu mati, itu masih nyala terus. Jadi di saya kondisinya seperti itu. Nah, ini bisa diatasi dengan kita menambahkan rangkaian switching. Bentar, kita kasih contohnya. Kalau internetnya lambat, saya mau buka Tinkercad atau saya gambar aja ya. Oke, kayaknya di saya ini aja tak gambarin aja ya di sini ya. Jadi misalnya kita kan pakai relay. Aduh, susah. Jadi keluarannya aja, keluaran dari microcontroller, misalnya ini microcontroller, outputnya itu jangan langsung masuk ke relay, tapi ditembak dulu di switching. Bisa itu pakai switching transistor, atau bisa pakai switching optocoupler, atau sejenis ya. Nah, baru dari outputnya transistor ini nanti baru dimasukkan ke relay. Tuh. Baru dimasukin ke outputnya. Jadi kan ada 3 pin. 3 pin dari relay. Satu itu VCC. Satu GND. Nah, satu lagi kan memerlukan data. Nah, datanya itu kita bisa ambilkan dari transistor. Kemudian di transistor ini kita drive ke ground.
Seperti itu. Jadi ini solusinya, solusi biar relay itu bisa bekerja secara optimal. Kita bisa switch dulu ke transistor sehingga relaynya ini bisa kerja. Jadi fungsinya di sini adalah untuk mengedrive logikanya, karena logika yang dari WMOS itu cuma 3,3 volt, sedangkan untuk relay biar bisa dia dikatakan logika 1 itu memerlukan nilai 5 volt. Jadi kita bisa pakai rangkaian seperti ini. Nanti bisa kita tambahi 5 volt di sini. 5 volt. Jadi ketika transistornya di sini tidak bekerja, transistornya bias off, kita tidak memberikan atau kita berikan logika 0, maka yang masuk ke sini adalah 5 volt. Nah, ini logikanya seperti itu. Atau nanti bisa dibalik pakai PNP, PNP. Kalau kita beri tegangan 1, beri logika 1 atau 3,3 volt. Nah, ini kan bisa untuk mengedrive transistornya, men-switch transistornya. Jadi sehingga arusnya itu akan lebih mengalir ke bawah. Sehingga data yang dibaca di sini adalah 0 volt atau logika 0. Nah, ini prinsip resistor pull up yang minggu awal kita bahas. Fungsi dari resistor pull up, kemudian ditambahi dengan switch transistor. Rangkaiannya seperti ini. Cuma ini saya udah ke lock. Kayak gitu kira-kira gimana? Bisa ada gambaran nggak? Kalau belum nanti tak buatin rangkaiannya, contoh rangkaiannya. Atau tak ini di Google ada nggak? Transistor ya tadi. Iya. Itunya pakai transistor NPN ya? Ya, saya contohnya tadi NPN. Tapi nanti bisa pakai PNP. Itu Tuh. nanti transistor oh iya penguat ya, jadi penguat tegangan. Ya, betul. Nah, iya. Jadi fungsinya jadi switching dan penguat. Jadi di transistornya ini misalnya contoh lagi gambar rangkaiannya. Seperti ini. Nah, ini nanti V-out-nya masukkan ke sini. V-out-nya misalnya resistor relay, jadi nanti masuknya di sini. Kemudian nanti ditambah 5 volt. Terus ini di sini bisa dikasih resistor juga buat mengurangi arusnya. Karena beberapa resistor itu memerlukan arus yang kecil, jadi buat biar tidak biar gak jebol, biar gak panas transistornya, ya kita berikan resistor. Jadi ini nanti dari WMOS-nya, output WMOS-nya untuk mengedrive transistor. Nah, transistornya ini dipakai untuk menghidupkan relay. Gitu. Bisa pakai transistor, bisa pakai optocoupler. Nah, ini optocoupler seperti ini. Cuma kalau biasanya di robot itu lebih seringnya pakai optocoupler karena di robot itu mempunyai 2 sumber tegangan yang berbeda. Jadi kalau transistor itu kan tadi kalau bisa sumber tegangannya itu sama, sedangkan kalau optocoupler ini bisa untuk dipakai pada sumber tegangan yang berbeda. Tuh, misalnya di sini punya sumber baterai. Baterai sendiri, baterai untuk microcontroller atau untuk WMOS-nya punya sumber sendiri. Misalnya yang dari kalian satu sumbernya dari komputer, kemudian kalian pakai adaptor sendiri untuk mengedrive outputnya. Nah, itu nanti bisa pakai optocoupler, kemudian ini sumbernya dari adaptor, kemudian masuk, kemudian nanti V-out-nya ini dipakai untuk menghidupkan relay tadi. Gitu.
Oke, gimana Mas Rizky? Oke, ya. Oke, Mas Wahyu izin nih, nggak apa-apa. Oke ya, itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini ya kemarin Mas Aryo ya yang tanya ya. Saya kasih lihat yang tugas minggu kemarin, tugas tambahan. Ini lumayan tricky. Saya mana sih minggu berapa ya? Minggu 11 ya. Minggu 11 ada soal Oke, di minggu 11 ada soal untuk membuat lampu otomatis jika menyala kondisi gelap dan juga dikontrol melalui blink dashboard. Berarti ada dua kondisi, kemarin sudah didiskusikan, ada kondisi dari sensornya, sensor LDR-nya. Jika LDR membaca bahwa itu gelap, lampu akan menyala. Jika kondisinya terang, maka lampu akan mati. Kemudian ditambah ada kontrol lagi dari blink, sebuah tombol. Nah, jadi tombol itu bisa menginterupsi kondisi lampunya. Misalnya tadi sensor cahaya mendeteksi bahwa cahayanya gelap, lampu menyala. Nah, tapi sewaktu-waktu kita ingin mendisrupsi menggunakan tombol. Nah, setelah saya pikir-pikir, setelah mencari petuah, nah saya udah bisa, saya kasih lihat. Oke, ini hasilnya. Jadi dari tombol bisa ditekan untuk hidup mati lampu. Kemudian dari sensor, ini kalau sensornya saya tutup, lampunya nyala. Kalau saya buka, lampunya mati. Saya tutup, lampunya nyala. Saya tutup, lampunya mati. Tombol ditekan. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kira-kira gimana sih kemarin caranya? Kalau saya, mungkin dari teman-teman mungkin bisa beda ya. Kalau saya itu setelah dipikir-pikir caranya, permasalahannya itu adalah di sensornya itu mengunci terus. Jadi sensor ketika cahayanya ada di, misalnya mendeteksi gelap. Nah, ketika di sini kita buat kondisi if sensor values kurang dari 900, sensor sama dengan 1, atau misalnya di program awalnya itu kan dibuat lampunya menyala. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka ketika kita ada interupsi dari tombol, maka tombolnya nggak berfungsi karena di sini nilai sensornya masih low atau masih di bawah standar yang kita tentukan. Jadi yang terjadi adalah lampunya tetap terpaksa nyala. Nah, solusinya di program saya buat adalah kondisinya ini tidak nyala terus, tapi nyalanya sesaat tok ketika ada perubahan data. Jadi ketika ada perubahan data, misalnya sewaktu-waktu nilainya itu 600. Nilainya 600 kan masih di bawah 900. Jadi di sini akan ada indikator, akan nyimpan variabel sensor sama dengan 1. Nah, ketika sewaktu-waktu sensornya berubah yang tadinya 600 menjadi 1000, 1000 kan di atas 900 ya, berarti yang terjadi nanti variabelnya adalah sensor sama dengan 0. Nah, perbedaan itu nanti yang akan men-trigger kondisi lampunya di sini. Jadi saya buat variabel lagi data sensor sebelum
Itu adalah mendeteksi data sensor sebelumnya. Jika data sensor sebelumnya itu tidak sama dengan sensor, artinya ada perubahan data dari data sensor sebelum dan data sensor yang sekarang. Jadi ada perubahan data, maka akan menghidupkan atau mematikan tergantung kondisi sensornya. Di sini jika sensornya kondisinya 1, berarti dia dianggap cahayanya kurang sehingga akan menghidupkan lampu. Jika kondisi sensornya 0, maka dia akan mematikan lampu. Nah, di bawah programnya ini, kemudian saya update lagi data sensor sebelum sama dengan sensor. Jadi diupdate data sensornya. Misalnya tadi data sensornya 1. Kemudian di sini akan berubah data sensor sebelumnya sama dengan 1. Jadi selama data sensor ini tidak berubah, tidak ada perubahan data dari gelap ke terang, maka program ini tidak akan kerja. Jadi kerjanya hanya sekali ketika ada perubahan data. Nah, jadi sehingga ketika saya mau interupsi dari tombol, nah itu nanti akan lebih mudah. Di tombol pun juga sama. Di tombol saya buat ketika ada perubahan tombol, di sini tombol 1, yang bawahnya tombol 2. Jadi kalau tombol satunya saya tekan, kemudian tombol 2-nya saya tekan, baru program yang ada di dalamnya ini akan kerja. Jadi programnya seperti ini. If data tombol sebelum tidak sama dengan tombol, maka akan menghidupkan lampu atau mematikan lampu tergantung kondisi tombol yang ditekannya tombol apa. Kemudian di akhir diupdate lagi data tombol sebelum sama dengan tombol. Seperti itu. Ini yang minggu kemarin. Ya saya lumayan ini sih, jadi programnya lumayan, kalau mau dibuat seperti itu ya lumayan tricky, lumayan menjebak, lumayan kita harus bisa menemukan celahnya. Kalau dipikir-pikir kemarin permasalahannya apa, yang saya cari masalahnya apa, oh masalahnya data sensornya itu kunci terus. Jadi ketika posisi cahayanya mati, data sensornya nggak mau diubah, lampunya nggak mau diubah karena data sensornya kunci ya. Masalahnya itu kita cari solusinya. Jadi masalahnya adalah di variabelnya, nilainya itu ke-lock, kekunci. Jadi dipaksa untuk nyala terus. Nah, solusinya saya buat ya udah nyalanya sekali aja, sekali panggil dengan cara kasih program seperti ini. Inputan blok pada. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Izin bertanya Pak. Iya, Mas Gofri. Kan pas kemarin tuh saya coba praktek yang tanggal 25 Pak. Soalnya belum sempat ngerjain kan Pak. Oh ya. Jadi pas kan setelah upload program di Arduino, terus buka aplikasi Blink di handphone gitu Pak. Pas di situ pas nggak nyambung ke Wemos ya Pak. Itu gimana ya Pak? Oh, ke Wemos nggak nyambung-nyambung ya? Solusinya kita lihat status dari Wemosnya ini. Bentar ya, program hari ini coba saya uploadkan program hari tanggal 25. Biasanya itu Wemos-nya itu sudah pernah dikonekin, sudah misalnya connect ke WiFi dengan device name atau template yang berbeda. Jadi statusnya itu masih online. Kan di Blink kan kita bisa buat dua itu ya, bisa buat dua device ya. Kemungkinan itu masih connect dengan device yang pertama, device yang satu. Jadi ketika kita buat lagi di device yang kedua itu nggak bisa. Nah kita bisa monitoring kondisinya itu di serial monitor. Blinknya udah connect kemana itu kita bisa tahu.
Tapi pas itu kan Pak, dicoba dengan punya teman saya juga nggak mau Pak. Berarti cuman memang ditengok statusnya dulu ya Pak? Ya, ditengok statusnya dulu. Sebentar, saya mau share screen. Nah, ini ya. Ini kan nanti di sini ada itu. Ada kondisinya. Nah, di statusnya sini. Nah, ini di programnya kita itu sudah connect dengan nama produknya atau nama template-nya itu LDR tombol kalau di saya. Kemudian sudah connect dengan device ini. Kemudian sudah connect juga dengan WiFi ini. Jadi kondisinya itu sekarang kondisi Wemos-nya ini sudah online dengan mungkin dengan kondisi ini aplikasi template ini. Jadi ketika kita buat baru, kemudian kalau ini masih connect, ya kita nggak bisa ngonekin lagi. Ini harus diputus dulu dengan cara ya bisa program yang device-nya yang lama itu di offline-in dulu, baru nanti bisa dipakai untuk yang program yang baru. Seperti itu. Oh gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Untuk mengubah koneksi. Ya, Mas Brian, mau? Iya Pak. Iya. Berarti itu yang maksudnya yang itu loh Pak, yang sebelum terhubung ke jaringan hotspot atau apa itulah. Nah itu cara apanya ya, cara gantinya itu bagaimana ya Pak? Cara ganti itunya ya, cara ganti Koneksinya ya, koneksinya ya. koneksinya itu. Kalau saya kemarin saya hapus aja sih. Jadi proyeknya yang lama itu saya hapus. Jadi saya sempat mengalami permasalahan seperti itu sama seperti Mas Gofri. Saya cari-cari ternyata di aplikasi saya itu masih online dengan device saya yang lain. Nah, terus kemarin saya solusinya yang lain itu device yang sedang online itu saya hapus, itunya saya hapus. Jadi saya mulai lagi, nah itu baru bisa. Kemarin solusinya seperti itu kalau kalau saya. Ini misalnya contohnya. Nah, ini kan di sini ada 2 device. Nah, misalnya saya bikin device baru, tapi di sini kok offline nggak bisa connect-connectin. Nah, setelah saya cek ternyata aplikasi saya itu masih terhubung di ini, masih aktif di device yang pertama. Nah, kemarin saya juga nyari-nyari ini gimana biar bisa offline, cuma gampangnya kemarin saya hapus saja ini. Saya hapus. Nah, baru nanti kita bisa online ini dengan cara ya programnya disesuaikan lagi, kemudian dikonekin lagi dengan device yang ini. Di programnya ditulis kodenya, disesuaikan lagi dengan perangkat kita. Itu sih. Oke, nanti bisa dicoba ya kalau misalnya bisa pokoknya permasalahannya di situ. Jadi perangkat kita, Wemos kita itu hanya bisa terkoneksi dengan salah satu device. Jadi kalau sudah connect dengan device yang satu, kita bikin baru untuk device lainnya itu nggak bisa. Harus di offline-kan dulu, baru masuk ke device yang pertama. Nah itu solusinya sebenarnya seperti itu. Terkait mau dihapus atau mau di offline-in ya nanti
terserah kalian kalau misalnya itu programnya penting dan itu enggak itu ya nanti bisa dicoba. Ini saya juga belum nyoba-nyoba reboot atau erase data itu apa, bedanya apa. Nah, nanti mungkin bisa dicoba seperti itu. Devices offline. Ya, Mas Brian. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang di hari Kamis itu saya ada error di status Apisma kelembapan tuh nggak kebaca dia. Kalau di aplikasinya, kalau di apa namanya itu di serial monitor ya kelembapannya ada, tapi kalau status Apis emang nggak diliatin dia di serial, tapi di aplikasi juga ikut error dia kelembapannya sama status api kan. Untuk temperatur sama kelembapan kan beda pin virtualnya, tapi kok dia ikut nggak kebaca, padahal di linknya itu tinggal kita ganti pinnya doang kan. Nah, itu masalahnya saya nggak tahu. Oke, itu kebacanya apa? Tulisan itu. Data yang kebaca di itunya apa? Request pin does exist in the product monitor, suhu dan kelembapan dan kebakaran. Pokoknya tuh request pin disuruh, padahal saya sudah taruh gitu. Oh gitu. Tapi suhunya kebaca, yang dua ini nggak kebaca gitu. Yang hari Kamis ya. Oke, yang ini ya. Ya. Nah, kalau udah dicek belum ini? API-nya dicek, dimasukin langsung, ditulis saja. Di copy kemudian dipastekan di apa namanya di browser langsung ya. udah, Itu apa keterangannya apa? Itu minta request pin katanya. Minta request pin ya. Ya. Dan V2 itu bisa, yang V3 sama V4-nya itu nggak bisa. Kan itu bedanya cuma di pin kan. Ya. Nah, sudah saya bingung di mana salahnya. Oke. Kalau sudah dicek seperti ini, nah ini misalnya kalau tadi saya cek dulu, saya juga tadi masalah di ini, jadi tidak kebaca di pinnya itu nggak kebaca. Terus setelah saya cari-cari, kemudian di sini di programnya, di program kamu itu kan ada di sini pinnya ya, pinnya pin berapa. Nah itu pertama harus dicocokkan dulu di program Arduino-nya, dicocokkan dengan ini misalnya di sini V4 ini udah sesuai atau belum? Itu dicek dulu. Kemudian kalau sudah, tipe data juga pengaruh, mungkin harusnya integer ya, harusnya integer. Kalau string itu nanti nggak bisa ditampilkan di sini, itu juga nanti bisa aja jadi pengaruh utamanya. Terus ya kalau saya kemarin nyoba ini sih, nyoba saya cek dulu di data stream value-nya ini connect enggak. Data stream value-nya itu ketika sudah connect ya berarti nanti di aplikasi APV Inventor-nya itu pasti bisa
Cuma kalau di sininya masih error, berarti mungkin ada settingan yang salah di data stream atau di program kita, program Arduino kita. Seperti itu. Oke, nanti dicek lagi ya Mas Aryo. Siap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, mungkin kita review lagi ya terkait minggu ini. Tadi mungkin kayak reviewnya secara singkat. Jadi ini di websitenya DLMS. Jadi kita sekarang sudah mengoperasikan, kalau mungkin di kemarin di Blink itu terbatas dengan jadi aplikasinya kita harus masuk dulu ke Blink, kemudian mengkonekkan device dan sebagainya itu kan ribet ketika kita nanti sudah membuat produknya itu akan dijual, maka akan lebih mudahnya ketika kita sudah merancang semuanya sistemnya itu di Blink. Tapi yang aplikasi yang kita berikan ke customer atau ke klien yaitu aplikasi yang kita buat di App Inventor atau sejenisnya untuk pembuatan UI di Android. Nah, ini adalah tampilan dari App Inventor. Mungkin teman-teman udah mencoba. Jadi di sini ada menu designer dan blog. Jadi juga ada yang tanya mengenai blog ya, Mas Brian. Jadi ada designer dan blog. Designer itu untuk front end-nya, untuk tampilan depannya, tampilan dari aplikasi yang nanti akan kalian buat. Di sini enaknya itu sudah banyak widgetnya berupa tombol, checkbox, kemudian label, textbox, text edit text, kemudian ada slider, web view, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, jadi kita tugasnya tinggal nyusun-nyusun aja widgetnya yang kita perlukan, kita susun sini. Kemudian mau tampilannya seperti apa, bisa ganti screen, diklik tombol ini nanti ganti screen. Nah, itu nanti juga bisa lebih fleksibel di App Inventor daripada di Blink. Kalau Blink tampilannya sudah default dari Blink. Terus kita juga bisa ganti warna, ganti background dan sebagainya. Di mode designer di pojok kanan atas itu diklik designer. Nah, di situ nanti juga ada blok-blok itu adalah back-end-nya atau untuk di balik atau pemrogramannya. Pemrogramannya itu pakai blok, pakai puzzle. Nah, di sini ada banyak sekali, ada built-in. Built-in ini default-nya, default dari saya buka aja ya ini. Nah, ini contohnya. Jadi built-in itu adalah default coding default yang ada pada App Inventor. Di sini ada kontrol. Kontrol itu lebih ke logika ya. Jadi kontrol programnya atau urutan programnya. Kalau if itu kan percabangan, jadi kita bisa memilih yang mana yang akan digunakan. Kondisinya sesuai kondisi apa. Nah, itu adalah kondisi if. Kemudian ada for each, itu dipakai untuk perulangan. Ini perulangan yang kita bisa atur mau mengulang berapa kali. Di sini ada for each number. Itu variabelnya namanya number. Nanti bisa kita pakai dalam pemrogramannya. Jadi 1 to by. Nah, ini numbernya nanti kita bisa gunakan. Oh. Terus login lagi ya.
Oke, tadi misalnya mana ya? Kontrol itu ada percabangan, kemudian ada for itu sama seperti yang ada di bahasa pemrograman Arduino. For itu untuk mengulang program dengan mau berulang berapa kali sudah kita bisa menentukan pengulangan yang nanti akan dilakukan. Kemudian ada for each itu sama seperti for each item. Ini sama seperti for each item from to buy ini sama, cuma kalau di sini sudah berdasarkan list atau berdasarkan array. Jadi kalau punya list misalnya karakter atau tulisan isinya 5, ya berarti nanti kan ini bisa mengulang 5 kali seperti itu. Dan ada do results, ada while. While itu adalah perulangan yang kita tidak tahu mau berulang sampai kapan. Ada if, then, else. Ini sama seperti if, else, tapi satu itu tok. Kemudian ada open another screen with star value. Nah, ini dipakai untuk kalau kita mau ganti screen. Ini programnya ini. Open another screen with star value, screen name. Kemudian star value-nya berapa, dimulai dari berapa. Oke, itu untuk kontrol. Kemudian untuk logic, ini juga untuk perbandingan. Misalnya if tadi, jadi ada true, false, ini udah nilai yang ada. Kemudian ada not, ini untuk membandingkan nilai, tidak sama dengan not. Atau untuk membanding, ini not itu untuk memperbalik logika. Misalnya tadi kita gunakan if ya. If, kemudian kita logiknya apa? Misalnya kita bandingkan dua nilai. Satu misalnya dari nilai segini. Yang satunya lagi misalnya dari variabel. Misalnya dari variabel apa? Saya buat variabel, saya udah punya data, variabel data. Nah, jadi tinggal klik-klik aja, di sini sudah ada logic, math. Math itu untuk matematika, kita bisa pakai perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Kemudian ada teks. Teks itu istilahnya kalau di Arduino itu kita memanipulasi string. String di sini kita bisa memasukkan string, data string, ya misalnya ini. Nah, ini kita bisa memasukkan data berupa string atau tulisan. Terus ada juga join. Join itu nanti menggabungkan dua string menjadi satu. Nanti misalnya saya di variabel data ya. Variabel data itu adalah gabungan dari string pertama dan string kedua. Kemudian ada juga SMT, ini kalau kosong, kemudian ini membandingkan teks, kemudian trim itu untuk memotong, kemudian replace all text, ini juga untuk memanipulasi tulisan semua di sini. Dan ada list itu kalau di sini array atau variabel yang mempunyai banyak data. Terus dictionary, ini mungkin baru. Dictionary, kemudian ada color, ini untuk warna. Kemudian variabel tadi kita misalnya sama seperti pemrograman di Arduino, ini variabel adalah data-data yang nanti akan dipakai, kita membuat sebuah wadah yang nanti wadah itu nanti akan digunakan di program kita. Kemudian prosedur itu kita membuat sebuah fungsi. Nah, kemudian di sini ada widget yang tadi kita sudah masukkan, di sini nanti ada semua. Nah, ini ada misalnya label 1 ya, label 1, label 2, counter. Atau misalnya di desain saya ingin tambah tombol, button. Nah, di atas ini ada button. Dan ketika kita pindah ke blok, di sini ada button.
Nah, di sini ada beda warna ya, sebenarnya dibedakan warnanya. Kalau yang warna kuning ini sebenarnya dipakai untuk action. Nah, nanti actionnya apa? Button klik. Button klik berarti ketika tombolnya diklik. Kemudian button got focus, artinya jadi di aplikasi itu sedang mengarah ke tombol tapi tombolnya belum ditekan. Nah, kemudian ada long click. Long click itu kalau tombolnya ditekan lama, lost focus itu ketika kursor kita misalnya keluar dari tombol, ada touch down, touch up. Saya nanti bisa dicoba touch down sama touch up itu apa kayaknya digeser ke bawah atau digeser ke atas. Nah, masing-masing dari sini nanti akan aktif, akan ke-trigger ketika tergantung kondisinya. Di sini klik berarti ketika nanti tombolnya diklik, nanti dia akan melakukan sesuatu, do something. Nah, ada yang set, ada get. Set itu kita memberikan value, kita memberikan sesuatu ke objek tadi. Misalnya di tombol ya, ketika tombol saya tekan, misalnya nanti labelnya akan ganti tulisan atau ganti warna. Nah, berarti di sini nanti kita pakai yang set. Untuk ininya kita bisa sembarang ya, misalnya set, kemudian get dan sebagainya. Ini sebenarnya sama saja, kita tinggal pilih yang mau yang set atau mau yang get, ambil data. Nah, misalnya mau yang set aja, kita ketika tombol ditekan, label 1 misalnya, nah di sini ada parameternya, ada atributnya, mau text, text color, visible, width, atau font size dan sebagainya. Nah, misalnya tombol saya tekan, tulisannya berubah. Text to, nah nilainya apa yang akan berubah apa? Nah, nanti bisa kita tulis lagi. Tadi pakai teks, kemudian dimasukkan ke sini, kemudian teksnya akan berubah. Nah, seperti itu. Nanti pengoperasian untuk kodenya sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi ini udah puzzle-puzzle, kita nggak mungkin salah ketik. Pertama, kita nggak mungkin salah tulisan. Karena di sini sudah ada semua. Juga kita nggak mungkin salah format. Harusnya ini taruhnya di mana dulu. Dibacanya apa dulu. Nah, itu ini semua karena udah puzzle sudah ditentukan, jadi kita tinggal drag and drop aja untuk pemrogramannya. Untuk belajar ini sangat mudah, sangat gampang ya, sangat buat baru belajar coding dengan adanya warna-warna seperti ini kan mungkin lebih memudahkan kalian untuk coding atau untuk program. Oke gitu tadi Mas Brian, kalau misalnya masih bingung dicoba-coba aja dulu ya, minimal buat sebelum masuk ke aplikasi yang tadi pakai counter, pakai itu ya buat aplikasi yang sederhana dulu kayak contohnya tadi buat loading screen, loading mungkin udah itu ya, atau misalnya bikin aplikasi Hello World, tulisan Hello World tuh. Jadi coba explore dari yang gampang-gampang dulu yang bisa. Kemudian dan ini saya ketika pertama kali saya program di app Inventor, kemudian saya pindah ke Android Studio itu juga memudahkan. Jadi sudah ada basic yang dari sini app Inventor, mungkin dari segi coding-codingannya itu bahasanya ya mirip lah. Terkait yang general-general itu mirip, jadi bisa membantu untuk teman-teman dalam nanti coding tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi app Inventor.
Kemudian apa yang dipelajari lagi adalah buat API ya. API atau Application Programming Interface antarmuka pemrograman aplikasi ini dipakai jadi untuk komunikasi kita dengan server, kita mengambil data. Kalau di dalam Blink ya berarti kita mengambil data yang ada di dalam Blink, kita mengambil data berupa data stream yang ada di Blink, kemudian kita akses. Nah, di sini udah ada banyak sekali Blink Cloud. Kalian bisa nanti cari di Blink, kemudian nanti di bawah sini ada gambar pelampung ya, gambar apa ini. Kemudian masuk ke documentation. Nah, di documentation ini kemudian kalian search masuk ke Blink Cloud. Nah, di sini ada banyak sekali tutorial bagaimana cara mengakses API dari Blink. Ada get data stream, kita mengambil data stream yang ada di aplikasi kita ambil. Nah, caranya seperti ini. Kemudian tutorialnya juga bisa dilihat di sini. Kemudian ada juga tadi kalau di uji cobanya yaitu is device connect. Jika perangkat terhubung, jika perangkat terhubung nanti keluarannya adalah true atau false. Nah, ini biasanya dipakai ya untuk memulai aplikasi kan biasanya kita konekkan dulu. Biasanya kalau buat aplikasi yang ada hubungannya dengan perangkat controller, biasanya aplikasi itu memastikan dulu aplikasi dengan perangkat itu udah connect atau belum. Jadi nanti di aplikasinya mungkin ditambahi indikator. Jadi ada indikator mungkin bisa di atasnya, artinya aplikasi kita sudah connect dengan perangkat IoT kita. Nah, kemudian juga ada event, update widget, dan sebagainya, security, troubleshooting, dan sebagainya. Oke, kemudian kalian nanti praktek di API ya, API praktek menghidupkan lampu di sini, tapi semuanya memanfaatkan API. Jika kita sudah setting semuanya sama seperti di 2 minggu sebelumnya, jadi kita tinggal langsung buat programnya, kemudian kita masukkan template ID, device name, kemudian authorized token, auth token. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita nanti masuk tokennya apa tadi, tokennya itu nanti dikopikan ke dalam data, misalnya tadi data stream value. Nah, tokennya itu nanti dikopikan di sini. Kemudian ada kodenya dan PIN berapa yang ingin kita gunakan. Nah, cara mudahnya tadi kita coba dulu di browser. Ketika di sini sudah ada jawaban, artinya program kita sudah bisa dioperasikan. Atau misalnya di sini ini ya. Nggak bisa. Nah, kalau misal ternyata ketika kita operasikan di sini ada error, berarti kemungkinan di settingan kita itu masih ada yang salah atau bisa jadi di web yang kita tuliskan tadi alamatnya ada yang salah. Seperti itu. Oke, mungkin di minggu ini kalian cuma mencoba API, cuma mungkin ada software, ada di Kamis itu ada tambahan mengakses sensor. Mengakses sensor, di sini sensornya berupa DHT dan sensor api. Oke.
Blink virtual red 3, blink virtual red 2, virtual red 1. Sebenarnya sama aja, ini tinggal mengakses dari apa? Mengakses dari sensor, kemudian sensor dimasukkan ke dalam blink. Nah, tapi di sini tambahannya kita pakai app inventor untuk membaca ininya, membaca temperatur, kelembapan dan suhunya. Oke, terkait dengan ini ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya boleh Pak? Ya, silakan. Itu Pak, yang pas di status API punya saya, dia nggak ada keluar hasilnya. Gitu. Yang pas di apa? Isconnect ya? Iya Pak. Oke, pas di Isconnect nggak ada pemberitahuannya apa? Intinya? Nggak ada hasilnya Pak, dia tetap di nol gitu. Kalau untuk sensor suhu sama kelembapan kan Pak, kayak minggu semalam, sensor saya kan nggak bisa tuh Pak nantikan hasil. Tapi untuk yang kebakaran itu juga Pak, dia juga nggak ada hasilnya Pak. Oh gitu. Atau bisa di-share nggak? Biar tahu intinya. Boleh nggak apa-apa kalau mau di-share? Bisa di-share Mbak Aslima? Atau Yang di bagian mana di share Pak? bisa di settingan itunya, di setting apa? Setting ini ya. Coba setting blink konsolnya dulu. Bisa nggak di share? Bisa Pak, bentar ya Pak. Partisipan oh, bisa ya? Eh, Nggak. Ya, coba bisa di-share biar teman-teman juga bisa tahu kalau ada yang salahnya di mana. Sebelumnya udah kelihatan Pak. Sudah? Ya. Oke. Kemudian di device-nya udah connect atau belum? Ini ya. Nah ini ya kemungkinan ini masih offline. Jadi ketika dari datanya itu nggak masuk. Ini yang suhu kelembapan. Ya. Ya, dikonekin dulu, di copy. Ini di copy. Kodenya di copy dulu. Nah, kemudian masuk ke Arduino-nya. Coba dipastekan di Arduino.
Sudah Mbak Aslima? Di upload lagi itu berarti kan tadi bikin baru ya. Kalau bikin baru berarti nanti di app inventornya diubah lagi di tokennya tadi. Tokennya berubah karena token yang baru itu beda. Kemungkinan beda, pasti beda sih sama yang token sebelumnya. Oh iya Pak, soalnya sebelumnya udah ada juga sih dibuat. Iya, tokennya berubah. Ya nggak apa-apa, kita nyoba itu aja. Tadi kalau udah di-uploadkan, kemudian pastikan dulu udah connect. Ketika sudah connect, kemudian bisa akses di ininya ya, bisa diakses di API-nya langsung. Bentar, saya di API-nya langsung di websitenya tadi di Oh iya apa? Pak, sebelumnya kan semalam saya udah cek juga kan Pak di API-nya Mm-mm. kan. Cuman dia nggak true Pak, tapi dia nol gitu Pak. Itu maksudnya kenapa ya Pak? Yang is connect tadi atau yang apa? Iya pas disconnect-nya tadi nol dia Pak di API-nya. Nol ya, nol berarti belum masuk, belum itu kemungkinan belum online sih kalau kamu punyamu belum online jadi data yang is connect-nya itu belum terbaca true gitu. Oh begitu ya Pak. Oke Pak, nanti saya Ya, cek lagi. ya jangan lupa tokennya dipastekan ya. Soalnya juga kalau Pak. misalnya tokennya itu beda nanti nggak bisa nggak bisa apa jadi nggak connect, nggak bisa datanya masuk, data stream atau apanya masuk ketika tokennya itu berbeda. Iya Pak, untuk itunya kemarin itu udah di copy juga Pak. Udah. Cuman mungkin karena belum di Pak di apa di compile langsung coba ke API-nya kemarin. Oh gitu. Ya, ya kayaknya itu nanti dicoba dulu aja ya. Terima kasih ya Pak. Ya, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita ada nggak? Kita bahas ini proyek akhir boleh kalau mau tanya tentang proyek akhir. Izin tanya, Ya, silakan. tentang yang tadi sih. Setelah saya coba ternyata pinnya berbeda. Terus sudah saya ubah, tapi dia tuh masih Oh ada ya. yang error satu invalid katanya. Nggak tahu yang di mana. Padahal saya ikutin yang di LMS juga. Atau Oh iya. punya saya aja atau yang lain juga ada gitunya. Invalidnya apa tulisannya Mas Aryo? Bentar. Di copy di chat coba. Bentar, lagi ngetik. Di pinnya ya tadi ya berarti ya benar ya. Ya soalnya tadi saya juga nyoba itu pinnya, kalau pinnya itu tidak sesuai datanya pun kan nggak ada. Jadi atau misalnya saya bikin pin di berapa, misalnya di V0 cuma di data streamnya yang saya buat V7. Nah itu nanti ada error apa tadi. Jadi nggak bisa digunakan untuk datanya untuk aplikasinya tadi, aplikasi di app inventornya. Udah Mas Aryo, tadi komen itunya apa errornya? Mas, Ya, error error 119 ya. The specific URL not valid.
Ini saya juga baru. Ada teman-teman mungkin yang mengalami error ini? Ada? Ini tadi langsung dikopikan di browser apa itu, Mas Aryo? Apa di app inventornya? Errornya munculnya? Di app inventornya. Kalau linknya itu sudah bisa semua, tapi itu pas kita Oh iya. coba aplikasinya gitu. Berarti masalahnya ada di coding app inventornya. Ini kayaknya ada masalahnya di variabel. Bentar. Itu yang data apa, Mas Aryo? Yang data yang mana? Yang tadi error. Data sensor. Data Oke ya, kayaknya ini mungkin masalahnya di app inventornya. Nanti dicek lagi terkait data. Berarti permasalahannya ada di ketika ngambil datanya. Jadi kemungkinan salahnya ada di kode yang itu when web browsernya Cortex. Nah, itu kemungkinan ada permasalahan di variabel kalau saya share. Kemungkinan ada masalah di sini. Udah dicek semua atau belum tadi, Mas Aryo? Udah, Mas. Udah? Oh, kemarin Mbak Aslima juga muncul ya. Kemarin solusinya gimana Mbak Aslima? Bisa bantu Mas Aryo? Tadi berarti dicoba langsung itu bisa, pakai ini bisa. Bisa. Pakai ini bisa. Cuma ketika dioperasikan di sini itu error ya. Nah, kalau ini saya cari-cari di internet itu banyak
yang seperti itu. Jadi masalahnya ada di sininya, di teksnya. Berarti kalau diterapkan di program kamu, berarti kemungkinan ada permasalahan di sini. Ada permasalahan di data teksnya di sini itu masih belum kebaca dengan benar. Kemarin belum nemu juga solusinya, tapi kayaknya di blognya yang ya. Nanti dicek lagi ya, kemungkinan di data sini di blog app inventornya. Coba dicek lagi terkait dengan ini variabelnya karena di sini data 1 terus juga ada get v2 ya, get v2 data 1 data. Jadi variabelnya kan ada get v2 3 4, kemudian data 1, data 2, data 3. Nah, itu nanti dicek lagi apakah sudah sesuai. Mal cek dulu ini. Mungkin aja salahnya di oren-oren ini. Ini kan ngambil data set data dari global data 1. Jadi mengambil data dari Blink V2 dari website itu dimasukkan ke data 1, kemudian ngambil apa yang ada di konten itu diambil. Di sini ada start sama length-nya itu 1 dan 2. Berarti ngambil data dari data 1 2 digit, dimulai dari data 1 2 digit. Kalau ini 2 digit, kalau ini 1 digit toh. Gitu. Nanti dicoba dicek di sini. Blink V1, Blink V2, V3 mungkin salah nulis, kebalik-balik itu juga bisa jadi masalah. Oke, gitu Mas Aryo. Kalau dicek di sini udah bisa ya kemungkinan itu permasalahannya jelas ada di app inventornya. Oke, gimana? Oke. Siap. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum? Ini ya terkait dengan proyek akhir. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk minggu ini, mungkin kita sudah masuk ke proyek akhir. Ini mungkin ada beberapa info. Yang pertama mungkin dari jadi mulai minggu depan kalian sudah nanti akan memanajemen project. Kemudian untuk project akhirnya itu dari pihak Kamus Merdeka itu untuk project akhir tidak ada komponen tambahan. Jadi apa yang kalian kemarin dapatkan, kemarin yang kalian dapat dari produknya Indobot, nah itu nanti bisa kalian manfaatkan untuk project akhir kalian. Nah, sedangkan misalnya ide-ide kalian kemarin misalnya smart oven, ada hidroponik, ada sensor kelembapan, nah itu kan tidak ada dalam paket ini. Nah, silahkan nanti satu kelompok bisa gotong royong lah, istilahnya bisa gotong royong, bisa gotong royong untuk membeli komponen tersebut. Nanti cukup satu orang aja, jadi nggak perlu lima-limanya dalam satu kelompok itu beli. Nah nanti secara teknisnya ya nanti diatur. Misalnya udah dibagi tugas atau belum ini teman-teman? Ya, Mas Frian. Pak, berarti ini kita ganti itu ya? Ganti apa? Judul ya? Ganti judul buat proyek akhir ya? Kemarin Mas Frian
Kemarin kelompok saya Yang ngambil smart kelembapan farming, Pak. smart farming ya, kelembapan Iya, tanah itu bukan? bukan yang hidro apa? Hidroponik. Hidroponik. Hmm. Iya benar itu. Itu mau jadinya mau ganti judul. Lah kan tadi yang di apa katanya yang di kampus kampus Merdekanya kan nggak ada tambahan komponen berarti kan. Ya, kalau misalnya perlu komponen tambahan ya berarti nanti per kelompok itu gotong royong. Oh iya ya. Ya, kalau judulnya masih tetap ya nggak apa-apa, hidroponik bagus juga. Jadi membuat kemarin hidroponik ya. Terkait dengan hidroponik kan kayaknya di kelompok kamu Iya Pak. udah ada ya sensornya, udah Mas Aryo ya. Udah Mas. Ya, Sudah Mas Pak. Aryo udah Sudah. sensornya udah ada ya berarti itu pakai aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu beli kan gitu, nggak perlu gotong royong itu malah lebih enak. Jadi dimanfaatkan, Oh iya iya. sumber daya yang ada. Kalau misalnya belum ada ya berarti nanti beli. Kalau misalnya sudah ada, sudah punya atau di kampus itu ada ya dimanfaatkan. Kalau saya sih ya bagusnya seperti itu. Bagusnya kalau di kampus ada ya digunakan aja fasilitasnya, asal itu boleh ya, asal itu diizinkan, itu dimanfaatkan aja. Jadi kalian juga bisa lebih enak, nggak terlalu susah untuk membeli barang, juga juga memanfaatkan produk-produk yang ada di sekolah yang mungkin kalau dulu kampus saya banyak itu ya TA-TA yang cuma dijadiin pajangan aja. Jadi itu kalau bisa dimanfaatkan itu lebih bagus, seperti itu Siap-siap Pak. komponennya. Siap. Ya, nanti ini udah mulai pembagian tugas ya. Pembagian tugas ada yang sebagai manajerial, manajemen terkait dengan nanti minggu depan kalian akan belajar manajemen project menggunakan software Trello. Jadi itu nanti ada mungkin dibagi satu orang yang bertugas untuk memanajemen itu mengontrol ya biasanya nanti sama ketuanya, ketua ketua kelompoknya itu nanti mengatur jadwal, mengatur tugas masing-masing anggotanya. Nah, kemudian nanti ada yang elektronik, mungkin dari teman-teman elektronika itu lebih ya, atau mungkin ada yang lain yang punya passion di bidang elektronika ya berarti boleh. Terus ada yang coding, bagian coding, pemrograman. Ada yang membuat ini ya kemasannya ya, mekaniknya atau kemasannya biar produknya bukan hanya produk uji coba tapi produknya emang udah bisa dipakai untuk bisa dijual, bisa mempunyai nilai jual. Harapannya seperti itu. Jadi nanti secara teknisnya mungkin terkait dengan komponen karena cuma ada satu ya berarti nanti komponen pasrahkan aja ke yang bagian elektronika. Jadi elektronika biar riset dulu terkait dengan rangkaiannya seperti apa, maunya seperti apa. Jadi yang elektronika nanti di riset 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 elektroniknya. Ketika nanti sudah menemukan komposisi yang pas, baru nanti bekerja sama dengan programmernya untuk membuat programnya. Nanti bisa aja programnya ini jarak jauh. Karena komponennya kan di bawah yang elektronika ya berarti nanti programmernya yang jarak jauh, kemudian nanti bersama yang elektronika, bersama yang bagiannya elektronika, nanti yang elektronika membantu programmer untuk mengupload program, kemudian menguji coba lagi kalau misalnya
masih belum sesuai, ya berarti nanti memberikan feedback ke programmernya. Seperti itu. Jika dirasa sudah semua, ya berarti nanti tinggal dikemas. Tinggal disatukan lagi. Itu sih. Cuma ya karena ini jauh semua ya, satu kelompok mungkin nggak rumahnya nggak berdekatan karena ini seluruh Indonesia kayaknya. Mas Aryo dari NTB ya. TB. Ya. NTB, Mas Brian dari Purwokerto, ini kan jauh lintas pulau. Jadi susah juga. Jadi nanti ya teknisnya seperti itu karena mungkin alatnya yang ada di Mas Aryo, berarti nanti Mas Aryo yang merangkai. Kemudian nanti kalau ada ya programmer ya berarti nanti berdua sama Mas Aryo nyusun programnya. Jadi masing-masing kelompok nanti saling diskusi, saling bekerja sama. Itu untuk ini difikskan ya kemarin yang kelompok D judulnya sudah itu belum? Sudah fix ya maunya apa? Judulnya kemarin kan masih ada 3. Kelompok D. Kelompok D, Mas Farhan. Ada Mas Farhan? Atau yang mewakili? Mas Farhan, Mas Heri, Mas Rizky, Mas Jalil, Mbak Sherly. Ada yang mewakili? Ya, mungkin. Iya Mas, izin bertanya. Ya. Misalkan nih kita kan buat hidroponik tuh pakai pipa, tapi kita mau buat yang pakai, tapi kita mau coba buat yang datar tuh, yang airnya tetap di dalam kayak sistem apa namanya dia itu ya. Pokoknya tuh airnya nggak mengalir. Jadi tuh kita nggak usah pakai pump. Karena beli pump air juga mahal sih, yang buat alirkan air semua. Tuh, kita jadi beli pumpnya tuh yang buat tambah nutrisi aja satu. Yang itu Boleh ya, gitu yang nggak? kemarin tak tunjukin itu ya? Ya, tapi sistemnya sama aja, mau diganti sama pump yang lain juga bisa, cuman kan tinggal diganti di relaynya aja. Oh ya, ya nggak apa-apa, bagus. Ya, nggak terlalu besar yang kita buat pakai. Asal itu masih Satu itu kan sistem. ya masih satu sistem dan itu masih bisa digunakan. Mungkin cari literasi, Mas Aryo udah nyari literasi bahwa pakai sistem ini masih bisa difungsikan ya, masih bisa dipakai ya, ya silakan dicoba nggak apa-apa. Tuh. Oke, hidroponik bagus juga itu nanti. Ya dengan lahan yang sekarang sudah banyak dipangkas untuk kebutuhan pabrik dan sebagainya, mungkin hidroponik juga menjadi salah satu solusi. Ya itu nanti bisa dijadikan nilai plus atau bisa dijadikan nanti ketika membuat latar belakang, nanti bisa mengangkat hal tersebut. Oke, gimana? Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak kerasa ini udah 8:30. Belum? Kalau belum, ini ya, yang kemarin judulnya masih belum fix, silakan difikskan. Nanti bisa konsultasi dengan saya by Discord terkait misalnya judulnya seperti ini bagus atau tidak, atau misalnya bingung mau bikin apa terkait dengan IoT, sensornya apa, lah silakan nanti bisa dikonsultasikan. Oke, mungkin itu sebelum saya tutup, sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Nanya
Ya, Itu silakan. analognya cuma satu. Kalau mau nambahin analog inputnya jadi banyak gimana ya? Bisa pakai master slave, bisa pakai 2 controller. Jadi ya 1 microcontroller untuk masternya, yang satu lagi untuk slave-nya. Slave itu dipakai untuk membaca data analog aja, misalnya slave-nya adalah Arduino Nano misalnya yang kecil. Arduino Nano meskipun kecil kan itu ada 6 channel analog. Nah, itu nanti bisa ditambahkan ke situ. Jadi analog masuk dulu ke Arduino Nano, kemudian Arduino Nano ini komunikasi dengan WeMOS-nya menggunakan serial. Bisa pakai serial atau bisa pakai komunikasi yang lain. Cuma ya gampangnya itu pakai serial. Jadi dari Nano baca sensor, kemudian dikirim melalui komunikasi serial, sama seperti serial print dan sebagainya. Nah, itu sama. Jadi nanti yang satu ngirim, yang satu nerima. Itu. Bisa seperti itu, atau kalau mau ya kamu bikin rangkaian op-amp ya. Kalau mau ditambahi rangkaian op-amp atau buat rangkaian analog to digital sendiri itu bisa. Cuma kalau pakai ini ya bisa juga pakai sistem multiplexer. Jadi gantian. Satu channel dipakai untuk rame-rame, cuma aktifnya gantian. Nah, nanti bisa nanti mungkin bisa lebih lanjut rangkaian multiplexer gimana. Gitu ya Mas Rizky. Oh, iya. Saya juga Oke. pernah nyoba tuh komunikasi lewat Bluetooth, cuman apa ya? Bluetooth-nya kok nggak ngebaca dari slave. Bingung juga. Oh iya, bisa pakai komunikasi pakai Bluetooth juga bisa. Satu baca Pakai itunya Bluetooth. dari Bluetooth ya. Hmm. Cuma kalau Bluetooth sama Bluetooth itu kalau nggak salah itu harus di konekin dulu, harus di apa? Dipairingkan. Nah, dipairingkan. Nanti ada kodenya menggunakan AT comment, saling pairing Bluetooth dengan Bluetooth yang satunya itu ada kodenya. Nah, jadi nanti mungkin lebih lanjut bisa nanti kita pas sambil jalan dengan project terkait. Tadi misalnya punya satu itu toh ya nanti bisa diatur kita pakai rangkaian multiplexer juga bisa. Yang murah ya rangkaian multiplexer. Cuma kalau ada Arduino di rumah, nah itu nanti bisa dipakai buat sebagai bantu untuk membaca data sensornya. Oke, semangat nih. Oh iya, Bu Ina. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, biasa kita foto bersama dulu ya. Sebelum saya tutup. Yuk. Oke, udah siap. 3, 2, 1, cekrek. Masalah. Oke, makasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, ke main room dulu ya. Ke main room dulu ya. Nanti ada Saya info-info. Oke, sampai jumpa minggu depan. Atur nuhun Pak Lendra. Oke, ya Bu. Ya.